Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali dengan Winnie Tresnawati. Kali ini kita masuk ke acara di segmen kedua, masih talk show. Selamat siang Bapak Nur Khotim, selamat siang Bapak Haji Setiaudadi, selamat siang Pak Dudi. Selamat siang Bu Winnie. Terima kasih sudah datang di studio SMK 1 Mundu, terima kasih. Baik, kita sapa-sapa dulu nih Pak Nur Khotim. Para pemirsa keluarga besar SMK Negeri 1 Mundu Cirebon yang tentunya masih setia menyaksikan acara live streaming atau di tayangan YouTube SMK Negeri 1 Mundu Cirebon, kembali Teh Winnie akan menyampaikan beberapa pertanyaan di segmen yang kedua ini. Alhamdulillah di tengah-tengah Teh Winnie ada guru-guru hebat yang sudah hadir. Yang pertama, selamat siang Bapak Dudi Rahadi SPI. Selamat siang Ibu Winnie. Sapa-sapa dulu tentunya. Di sana yang menyaksikan kita semua merindukan Pak Dudi nih. Siap. Iya. Yang kedua, selamat siang juga Bapak Haji Setiaudadi MPD. Selamat Sehat, siang Bapak. Bu Winnie, alhamdulillah. Semangat selalu Pak Haji. Amin. Iya, dan yang ketiga selamat siang kembali Bapak Dr. Nur Khotim. Bapak Dr. Nur Khotim punya kesayangan panggilan ini Pak Nung. Iya. Para pemirsa, ini mohon maaf ya, dalam segmen kedua ini Teh Winnie mohon izin melepas facial dulu, tetapi insya Allah aman Pak Haji. Iya. Iya, sudah swab ya Pak Dudi ya, Winnie juga sudah. Oke, mohon maaf nih untuk keluasan kita berbincang-bincang ya Pak Nur Khotim ya, atau Pak Nung nih. Oke, para pemirsa keluarga besar SMK Negeri 1 Mundu Cirebon, Pak De atau Pak Nung, mohon maaf, nggak apa-apa ya, Winnie menyebutnya Pak De aja supaya lebih enak bincang-bincangnya nih. Di segmen yang kedua ini kita mempunyai tema nih Pak Haji. Iya, temanya adalah terima kasih guruku. Iya, kalau tema secara umum di dalam acara kegiatan hari ulang tahun SMK Negeri 1 Mundu Cirebon adalah semarak karya prestasi dan tali kasih di masa pandemi. Tapi di sini ternyata peran guru juga pastinya sangat tidak pernah lepas ya Pak Nung ya. Oke, sehingga di segmen kedua ini Pak Dudi kita temanya adalah terima kasih guruku. Baik para pemirsa, pertanyaan-pertanyaan akan dilontarkan, mohon izin ya Pak Dudi, karena Siap. Pak Dudi adalah guru yang paling muda. Oke, Pak Nung nggak apa-apa ya, paling muda ada di sini. Iya. Iya. Maka pertanyaan yang pertama dari Teh Winnie akan diberikan kepada Pak Dudi. Iya. Oke, Pak Dudi Rahadi. Ini keberadaan Bapak di sini dulu kalau tidak salah juga pernah menjadi alumni di SMK Negeri 1 Mundu Cirebon ya Pak Dudi ya. Betul Bu Winnie. Iya, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu dari yang awalnya menjadi alumni atau murid ya, ternyata sekarang Allah memberikan amanah yang luar biasa ya. Pak Dudi sekarang menjadi seorang guru. Kalau boleh tahu di jurusan apa ya Pak Dudi ya? Ya. Terima kasih Bu Winnie atas pertanyaannya. Iya. Jadi kebetulan saya merupakan alumni SMK Negeri 1 Mundu Cirebon. Dulu saya sekolah di jurusan Teknika Kapal Penangkap Ikan, Iya. angkatan 44 tentunya. Pada saat itu pertama kali saya masuk sekolah, kepala sekolahnya pada saat itu adalah Pak Nono Sukirno. Iya, iya. Bapak Nono Sukirno, kemudian Bapak Wawan. Bapak Wawan, dan pada saat itu saya juga merupakan seorang anggota Paskibra. Seorang anggota Paskibra di mana banyak sekali tugas-tugas yang saya laksanakan dan juga tentunya beberapa kali juga mengikuti perlombaan mewakili sekolah dan alhamdulillah perjalanan ini membawa saya hingga sampai di titik ini menjadi seorang guru tentunya merupakan kehormatan buat saya pribadi karena saya bisa berjumpa lagi dengan guru-guru yang luar biasa. Ada Pak Nur Khotim, ada Pak Setiaudadi, tentunya juga Bu Winnie yang merupakan mentor sekaligus guru pembimbing saya, panutan saya yang menjadikan semangat bagi saya karena beliau-beliau adalah teladan
teladan yang selalu mensupport, bukan hanya pada saat ketika saya menjadi murid, tetapi juga pada saat sekarang pun saya dibimbing. Ya. Tentunya saya sebagai guru yang muda banyak belajar dari beliau-beliau yang selalu mensupport saya, yang selalu membina saya, alhamdulillah. Dan ini merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan tentunya bagi saya dan mungkin kepada seluruh adik-adik alumni SMK Negeri 1 Mundu dan kawan-kawan rekan-rekan juga pasti sangat ingat dengan beliau-beliau. Iya. Terima kasih Pak Dudi. Baik para pemirsa keluarga besar SMK Negeri 1 Mundu Cirebon, ini Pak Dudi yang menyaksikan kita ini juga banyak yang menonton, tidak hanya anak didik kita saja, tapi anak didik di sini lengkap Pak Dudi. Siap. Ada catar dan catir dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Mudah-mudahan dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Dudi, bahwa ternyata dengan kerja keras, dengan belajar yang rajin, dengan semangat ya, dan kemudian aktif berorganisasi seperti Pak Dudi ya, yang awalnya menjadi taruna biasa tapi kemudian sekolahnya rajin, semangat terus, banyak menimba ilmu ya dari semua guru yang hadir. Jasa-jasa guru memang luar biasa sehingga alhamdulillah Pak Dudi sekarang menjadi seorang guru dan menjadi bagian dari SMK Negeri 1 Mundu Cirebon. Satu lagi Pak Dudi. Siap. Sebagai seorang guru muda nih, Pak Dudi berhadapan atau berdampingan dengan guru-guru senior dan sepuh ya. Mohon Betul. maaf ya Pak Nung ya. Iya. Apakah ada kendala untuk Pak Dudi sebagai guru muda beradaptasi dengan guru-guru yang lainnya, kemudian beradaptasi pula dengan anak-anak bangsa yang mungkin umurnya juga tidak jauh dengan Pak Dudi? Betul. Silakan. Terima kasih Bu Ini. Tentunya dalam beradaptasi di awal-awal memang ada sesuatu hal yang harus diadaptasikan. Ya. Karena ketika kita bersikap sebagai taruna dan kemudian bersikap sebagai guru, tentunya ada penyesuaian-penyesuaian di situ. Namun dalam bekerja sama di lapangan, dalam bekerja sama dalam segala kegiatan atau sesuatu hal, alhamdulillah justru di sini saya merasakan banyak tertolong, banyak kenyamanan yang saya dapat, banyak bantuan-bantuan yang saya dapat dalam sisi moral, tenaga, pikiran, sehingga saya yakin SMK Negeri 1 Mundu itu dari dulu memang sudah terbiasa bekerja sama. Dari mulai dulu saya sebagai taruna pun sudah dididik, ditempa bagaimana caranya bersikap, bagaimana caranya bisa berkolaborasi dengan siapapun, dan hal ini merupakan bekal bagi saya, modal bagi saya, sehingga pada saat sekarang sudah menjadi Dewan Guru pun sudah terbiasa dengan beliau-beliau, sudah tahu gayanya, sudah tahu bagaimana komandonya, dan itu yang membuat saya termotivasi terus, dan khususnya juga buat adik-adik, saya yakin lulusan alumni SMK Mundu itu pasti sudah terbiasa, baik itu dari sisi mental, attitude, kemudian dari sisi knowledge atau pengetahuan, sudah terbiasa ditempa. Saya selalu ingat apa yang disampaikan oleh Pak Nur Khotim, you will take it or never. Kamu mau lakukan itu sekarang atau tidak sama sekali. Ketika ada suatu kesempatan, ambil. Ketika ada suatu hal yang menjadi peluang baik, lakukan. Jangan berpikir nanti bagaimana, nanti bisa atau tidak. Lakukan dulu. Just do it. Man propose, God dispose. Manusia berusaha, Tuhan yang menghendaki, Tuhan yang menentukan. Karena kita sudah berikhtiar, insya Allah pasti akan ada jalan. Iya. Baik, terima kasih Pak Dudi. Luar biasa ya para pemirsa keluarga besar SMK Negeri 1 Mundu Cirebon yang masih setia menyaksikan acara talk show di segmen kedua ini. Ada kata menarik dari Pak Dudi ya, bahwa yang namanya kendala pasti ada ya Pak Dudi ya. Tetapi dengan ketenangan, dengan kesabaran, dan satu kata kunci kerjasama ya Pak Dudi ya, semua masalah akan terselesaikan. Betul sekali Bu Ini. Terima kasih Pak Dudi, tentunya juga dengan berikhtiar, berusaha sambil berdoa pastinya. Terima kasih Pak Dudi. Dua pertanyaan dulu dari Teh Winnie ya. Baik para pemirsa, kali ini Teh Winnie akan memberikan pertanyaan berikutnya kepada sosok yang luar biasa, sosok sepuh tetapi semangatnya masih muda dan tetap menyala. Bapak Haji Setiahudadi MPD. Gimana Baik, Bapak? Winnie. Kok Winnie melihat Bapak itu semangatnya nggak pernah luntur ya Pak Nung ya?
Ya, Apa itu kiatnya sih, Pak? Alhamdulillah. Menjadi seorang guru hingga sekarang Bapak menjadi pensiunan. Purna ya bahasanya, purna ya Pak Nung ya. Purna ya Pak Nung ya. Tapi boleh. kok supaya ini bisa meniru ke depan, ini bagaimana semangat itu tetap terpatri dan nampak menyala terus nih di sosok Pak Haji Setiahudadi. Silakan Pak Haji. Terima kasih Bu Winnie. Iya. Pertama dan utama, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-56 kepada lembaga yang sangat kita cintai ini. Semoga terus berkibar dan mewarnai kehidupan baik nasional maupun internasional. Amin. Amin. Ibu Winnie, jadi menjadi guru itu adalah sesuatu yang sangat sesuatu. Iya. Saya ingat ketemu dengan teman waktu itu di daerah Gadok sana, ikut pelatihan. Ketika itu saya masih honorer juga. Ya. Tahun berapa itu? Tahun 86-an. 86 Iya. Pak Haji. Iya. Oh, iya. 84 mungkin lah Pak Nung ya, ya. Kemudian teman itu dia bekerja di Balai Pelatihan Nelayan di Banyuwangi. Ya, dia tanya ke saya, "Dek, dari mana?" "Cirebon, Kak." "Dari OP?" "Iya." "Terus jadi guru?" "Iya." "Miskin kamu." Saya langsung divonis miskin kamu. Begitu, Pak Haji, ya. Iya, saya katakan alhamdulillah. Ya nggak apa-apa, ya ya. Ya memang miskin waktu itu masih honorer Pak Dudi, nggak punya apa-apa lah, ya. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu, ya, harta itu bukan segala-galanya lah, bukan segala-galanya. Sebagai guru itu yang paling bahagia itu kalau melihat anak didiknya berhasil. Sungguh ini sesuatu yang luar biasa, memberikan energi yang sangat luar biasa. Ya. Ya. Ada alumni yang namanya sekarang Haji Radawi sudah ya. Itu kata teman saya itu di Semarang bilang, itu Hud, anaknya kamu namanya Radawi, taruh di padang pasir dia hidup. Nah, berarti dia udah ngerti bahwa dia memang struggle-nya itu udah tidak diragukan lagi. Itu adalah produk dari SMK 1 Mundu tentunya Pak Nong kan. Ini sangat mengembirakan. Iya, ya. Iya, sehingga dia sempat kemarin itu menjadi GM di perusahaan eksportir pengalengan daging rajungan di Lombang. Ya, luar biasa itu ya. Itu sangat menggembirakan ya. Yang kedua ada Sambas dulu, Jamaluddin juga sama gitu ya. Kalau Sambas memang anaknya pinter itu. Ya, alhamdulillah menggembirakan. Nah, ada yang rada kontradiktif ini. Dulu ada murid yang namanya Gatot. Ya, itu kalau saya ngajar pagi itu udah kadang-kadang sampai ke Tot. Iya. Lama-lama saya panggil berdua ya. Tot, bapak kamu kerja apa? Udah nggak ada Pak. Ibu dagang di pasar Sindang Laut ya. Oh gitu. Tak lihat kamu kalau pagi ngantuk sih Tot. Iya, nggak sarapan tah. Jadi ternyata apa Bu Winnie, ini di sini seni kita sebagai guru ya. Kalau langsung kita vonis ini anak ngantuk kan, kasih nilai jelek, ya berarti kita membunuh dia sebetulnya, membunuh dia. Ternyata Gatot itu jam 3 sudah bangun Bu Winnie. Sementara teman-teman yang lain masih tertidur nyenyak mungkin ya. Dia bangun, sholat malam, menyiapin dagangan ibunya. Dia pikul sendiri ke pasar itu dagangan, dia buka dagangannya, ya, nunggu ibunya datang, kira-kira jam 5 ibunya datang. Jadi pantas dia kemudian pulang sarapan sampai sekolah ya tenaganya udah terkuras. Iya. Nah, sekali waktu saya dari Jakarta, waktu itu ada dinas ke Jakarta, pulang naik kereta sebelum kereta tertib. Banyak orang yang tidur di aisle itu, di ganggang itu ya. Iya, saya nggak memperhatikan siapa di depan saya. Pas bangun, Pak Hudadi,
Gatot, saya ingat namanya ya, Gatot ya. Dot, kamu dari mana? Dari Jakarta Pak. Ya. Kamu kerja apa? Saya kerja di Angkatan Laut. Bagian apa Dot? Saya ngurusi pesawat terbang namanya Nomad. Wow, terus kamu bagiannya apa? Ngedropin daerah-daerah yang terkena bencana-bencana. Ya. Coba ya, anak yang suka ngantuk aja hebat gedenya. Iya kan? Apalagi yang tidak ngantuk. Itu loh hebatnya Mundu ya. Hebat ya. Jadi sesuatu itu sesuatu yang sangat luar biasa ya. Nah yang terakhir itu waktu itu begini. Satu pagi saya lagi jalan ke Piket Jaga sana, ada seorang taruni megang kepala begini aja, pegang aja nih. Dia namanya Sri Hartati, saya ingat aja. Saya bilang, Sri, tangan kamu kenapa? Tidak apa-apa Pak. Buka. Dibuka, ini darah mengental di sini. Darahnya mengental di sini nih. Ya. Sri, kamu kenapa? Ya, apa kecelakaan di sekolah? Tidak Pak. Terus saya katakan, wali kelas kamu siapa? Pak Waridi. Saya koordinasi dengan Pak Waridi tolong dibawa ke rumah sakit, dijahit. Ya, nah dibawa ke rumah sakit oleh Pak Waridi, langsung diantar ke rumahnya. Anaknya kurus sekali, berarti dia menderita hidupnya. Apa coba Ibu ini? Di balik itu ya, dengan rentetan proses itu, Pak Waridi baru tahu bahwa Sri Hartati itu kalau pulang sekolah jam 5:30 sampai rumahnya, disambung menjadi kenek angkutan pedesaan. Wanita loh. Mundu punya itu ya. Mundu itu ya. Pulang jam 10, jam 11 malam karena dia harus menghidupi 2 adiknya dan 1 neneknya. Wow, ya. Ini. Selang beberapa tahun dia datang ke Ruang Hubin. Iya. Oh, Sri Hartati. Iya, saya bilang, Sri, kamu mau ke Jepang enggak? Pak, saya baru pulang dari Jepang. Wow, ya senang sekali ya. Dan dia menceritakan bisa membiayai sekolah adiknya, membuat rumah untuk neneknya. Nah, ini yang membuat kita jadi selalu senang sekali. Itu barangkali beberapa stimulan ya Bu Winnie yang membuat kita ini senang jadi guru, senang. Dan alhamdulillah ya Tuhan mencukupkan lah ya Pak Nung ya. Tidak miskin tidak kita. Jadi dakwaan waktu itu kakak saya yang dari OB itu salah itu. Iya. Ternyata tidak miskin kita. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji. Iya, alhamdulillah Bu ini. Iya. Ya, barangkali Bu ini. Iya. Baik, para pemirsa keluarga besar SMK Negeri 1 Mundu Cirebon, ini menarik sekali ya Pak Nung ya. Dari paparan yang disampaikan oleh Bapak Haji Setiahudadi, kok Winnie semakin jatuh cinta ke Bapak ya. Ya. Ternyata untuk menumbuhkan Bu, ya. semangat itu sederhana ya Pak Nung ya. Ya, satu mungkin kalau ditarik sedikit garis merah, benang merah, nanti Pak Nung boleh menambahkan. Iya. Satu tadi ucapan, jangan pernah takut miskin ya Pak Haji. Iya, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan selalu memberikan limpahan rezeki ketika kita yakin bahwa apa yang kita berikan terus kepada anak didik kita yang tidak mampu, dengan perhatian kita seperti yang Pak Haji lakukan. Ini Pak Haji itu luar biasa, dari 2 cerita taruna dan taruni yang kesusahan. Ternyata beliau memberikan perhatiannya terus ya Pak Nung ya, memberikan kasih sayangnya. Dan sekaligus membuktikan bahwa dua contoh potret taruna-taruni yang pernah bersekolah di SMK 1 Mundu dengan segala kekurangannya ternyata bisa menjadi orang-orang sukses ya Pak Nung ya. Saya tambahkan sedikit Bu Winnie. Iya. Sri Hartati itu waktu kelas 2 Pak Nung, Pak Dudi ya. Itu sering mengeluh mau keluar. Oh iya. Ini salah satu kesulitan, jurusan TPHBI Pak Nung, ya, termasuk Pak Nung. Kita waktu itu ya riungan bahas, kita patungan Bu Winnie, patungan untuk
nutupi SPP-nya Sri Hartati yang bolong-bolong. Ya, sampai dia tamatnya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Jadi memang kerjasama guru luar biasa untuk menyelamatkan anak, luar ini biasa. juga para pemirsa ini treatment ya, Pak Haji ya, bahwa kita tetap percaya diri kepada rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Kemudian kita menanggapi atau menyikapi apapun dengan rasa sukacita ya Pak Nur ya. Senang menjadi guru dan sabar atau senang menghadapi murid-murid yang bermasalah. Buktinya dengan cerita Sri Hartati atau sosok yang lain ini menunjukkan ternyata kasih sayang guru seperti Pak Haji Hudadi insya Allah akan mengantarkan anak didik kita menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Terima kasih nih Pak Haji Hudadi. Sama-sama, luar biasa. Bu Winnie. Terakhir Pak Dudi satu lagi dari, mohon maaf Pak Haji, dari Winnie nih. Pesan apakah yang ingin Bapak sampaikan khususnya kepada para pengajar muda Winnie dan teman-teman supaya nanti ke depan mudah-mudahan kami bisa meniru Pak Haji Hudadi atau Pak Nu untuk memberikan pengajaran, pembelajaran yang menarik untuk anak didik nih Pak. Iya. Silakan Pak Haji. Terima kasih Bu Winnie. Kepada teman-teman yang usianya di bawah saya, ya, mendidik itu bukan sekedar menyampaikan pengetahuan atau keterampilan. Ada satu sisi yang kita kenal dengan soft skill. Kemampuan berkoordinasi, kemampuan menyampaikan pendapat, ya, kemampuan mengoreksi, ya, kemampuan untuk berhemat. Ini harus kita tumbuhkan. Ya. Kadang-kadang itu kemampuan seperti itu justru menjadi fondasi yang sangat kuat bagi para siswa dalam menapaki kehidupan setelah memasuki kehidupan di masyarakat. Ya, banyak yang berhasil di sekolah kemampuan akademisnya biasa-biasa, ya, tapi di lapangan dia malah berkembang. Ya, karena waktu di sini dia bisa mengembangkan diri, berorganisasi, ya kan, kemudian berteman, menghargai waktu, ya dan sebagainya. Ini soft skill seperti ini yang harus kita cermati dan ternyata tiap peserta didik itu kadang-kadang juga beda-beda. Iya. Barangkali itu Bu Winnie. Itu ya. Terima kasih. Ya, jadi artinya untuk para guru-guru muda, ya Dudi ya, termasuk Pak Dudi, Winnie dan teman-teman guru-guru yang masih aktif sampai sekarang di SMK Negeri 1 Mundu Cirebon, intinya tetap menggali ya. Betul, Haji ya, betul. tetap menggali bagaimana membuat sebuah proses dinamika pembelajaran menjadi lebih variatif, menarik, sehingga semua merasa nyaman berada di lingkungan SMK Negeri 1 Mundu ya Pak Haji ya. Oke, terima kasih Pak Haji, terima kasih nih. Sama-sama Bu Winnie. Sesuai banget ya, kita harus berterima kasih kepada Pak Haji Hudadi yang treatmentnya ini patut ditiru nih Pak Dudi. Betul sekali. Oke, baik para pemirsa, berikutnya pertanyaan berikutnya ini akan Teh Winnie berikan kepada salah seorang guru pengajar yang ada di SMK Negeri 1 Mundu Cirebon. Beliau tidak hanya menjadi guru tapi juga menjadi sahabat bagi kita semua ya Pak Dudi ya. Menjadi pade terbaik untuk kita semua. Dan beliau selalu dikenal dengan sebutan Pak Nung. Iya. Oke Pak Nung, mudah-mudahan ini yang menyaksikan kerinduannya terobati. Iya. Begitu banyak WA yang masuk. Bu Winnie, bisakah kita berbincang-bincang dengan Pak Nung katanya, dan alhamdulillah ini terpuaskan di acara talk show pada hari ini. Oke Pak Nung, pertanyaan yang pertama dari Winnie adalah, banyak yang selama ini menjadikan Bapak sebagai tokoh inspiratif, termasuk Winnie pribadi nih Pak Nung. Setuju Bu Winnie. Setuju ya Pak Ji ya? Pak Dudi juga ya? Setuju saya. Salah satu hal yang paling berkesan di mata Winnie dan mungkin kita semua adalah Pak Nung tidak hanya sebagai sosok pengajar, tetapi entah ada aura apa di dalamnya, sehingga selalu saja mampu memberikan rasa adem nih Pak Nung nih. Rasa ketenangan yang luar biasa manakala kita menghadapi keresahan dalam hal apapun nih Pak Haji. Betul. Nah yang menjadi pertanyaan nih Pak Nung nih, mohon dijawab ya, mohon maaf kalau pertanyaan salah, tapi mudah-mudahan ini mewakili semua yang membisikkan pesan cinta melalui Teh Winnie nih Pak Nung. Pertanyaannya adalah saran apakah untuk para taruna dan taruni nih Pak Nung agar mereka senantiasa
berani mengukir prestasi, dan tidak cepat mengeluh, apalagi gampang menyerah oleh suatu keadaan yang dianggap sulit nih Pak Nung. Silakan Pak Nung. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu SMK Negeri 1 Mundi Cirebon yang ke-56. Kalau tadi dikatakan sebagai orang yang menginspirasi, sepertinya belum. Masih jauh. Tapi mungkin bahwa kemauan kita untuk menjadi, nah ini yang kadang-kadang kita suka hilaf, selalu saja kita terjebak oleh sebuah kata kemampuan. Padahal justru kuncinya adalah kemauan. Mau atau tidak. Kalau mau atau tidak, itu kalau mau yakin mampu. Satu. Yang kedua, bahwa untuk menjadi sosok yang tadi Pak Haji sampaikan, kalau tidak salah hitung saya sudah melepaskan jabatan saya sebagai guru Pak Haji. Saya tinggalkan profesi saya sebagai guru. Udah 11 tahun inilah. Oh gitu. Iya, saya sudah ingin naik kelas Bu Winnie. Saya ingin naik kelas. Saya ingin menjadi sosok pendidik tadi yang Bapak sampaikan. Karena hemat saya pendidik jauh lebih luas ya ketimbang guru. Menurut saya guru sekedar tok menyampaikan, mentransfer ilmu saja. Kalau pendidik ya pasti akan ada mentransfernya juga. Yang kedua, bahwa kita jangan pernah mengatakan kepada anak-anak, "Nak, kamu sekolah yang pintar supaya nanti sukses." Itu sebuah kekeliruan besar. Karena belum tentu. Belum tentu ya, Bu Winnie ya. Sekolah tidak pernah menjanjikan kita untuk menjadi apa kelak. Tapi melalui sekolah, melalui pendidikan, kita bisa menjadi apa saja yang kita inginkan. Itu yang kadang lupa. Makanya saya kepada anak-anak, nah, kembangkan potensi yang ada pada dirimu. Apapun potensinya itu. Kadang-kadang agak sedikit nakal saya Pak Haji, Pak Dudi, Bu Winnie. Oh ya laki-laki, saya kadang suka seperti itu, Bu Winnie. Kalau laki-laki nakal nggak apa-apa, tapi kudu pinter, seperti itu. Hanya sebuah posisi bahwa saya bertanggung jawab apa yang saya sampaikan, bahwa nak, kamu laki-laki nakal dalam konteks yang tepat dalam hal ini. Bahwa kepada anak-anak juga saya selalu mencoba untuk merasakan, berempati jika saya menjadi mereka. Kalau sudah kita bisa memposisikan jika saya menjadi mereka, kita berempati, maka konsep memaksakan kehendak itu tidak akan muncul. Yang muncul justru nanti adalah bagaimana kita secara humanis. Di Mundu ini tadi Pak Dudi sampaikan ya, pressure, disiplin, taruna dan sebagainya. Cuman kadang kita lupa dengan humanisnya. Itu makanya alhamdulillah sesaat lagi saya akan purna juga nih. Kelangan kita nanti. Mundu sesaat kelangan lagi lagi saya nih. akan purna, mudah-mudahan yang tersisa ini bisa apa namanya ya, memberikan hal yang positif lah untuk lembaga yang kita cintai bersama ini. Amin Pak Nung. Barangkali itu dulu Bu Winnie. Iya, aduh terima kasih ini Pak Nung. Kalau mendengarkan Pak Nung berbicara ya, mataku tidak pernah berhenti berkedip. Pak Dudi. Langsung dicerna, memori berjalan, dan ini disaksikan oleh semua. Mudah-mudahan yang menyaksikan menjadi, ayo dong, hari ini kita bisa memulai apa yang disampaikan oleh Pak Nung. Apalagi kita yang menjadi guru ya Pak Nung ya. Ada satu kata kunci nih, hari ini kita bermainnya kata-kata kunci terus ya. Oke, belajar berempati katanya. Pak Nung ya. Untuk para guru hebat di SMK Negeri 1 Mundu, hari ini kita bismillah, untuk lebih humanistik,
Iya, iya. Untuk lebih belajar berempati. Iya. Tidak pernah memaksakan kehendak kepada siapapun, dan kita harus belajar sesekali menjadi mereka. Iya. Betul ya Pak Nung? Iya, ini luar biasa. Rasanya tidak salah menghadirkan Pak Nung ya. Berterima kasih sekali, ini sesuai tema kita. Mudah-mudahan para anak didik kita yang menyaksikan Pak Nung ya, tambah semangat. Ini kadang-kala terjadi kemunduran semangat nih Pak Haji. Di masa pandemi belajarnya sekarang banyak di rumah, berhadapan dengan handphone, laptop. Jadi sentuhan-sentuhan seperti model Pak Nung ini agak kurang nih. Iya. Baik Pak Nung, satu lagi dari Winnie, mohon izin ya Pak Nung ya. 3 kata Pak Nung. 3 kata apakah yang bisa Bapak sampaikan tips kunci kesuksesan untuk para taruni yang insya Allah taruna-taruna SMK Negeri 1 Muda Cirebon memiliki semangat untuk meraih kesuksesan itu? Untuk taruna tingkat 2 dan tingkat 3, untuk calon taruna tingkat 1, untuk para alumni yang tersebar di manapun berada, tadi diminta 3 kata: semangat, pantang menyerah, rencanakan segala sesuatunya dengan baik. Rencanakan. Luar biasa. 3 kata kunci dari Pak Nung untuk meraih kesuksesan. 1, pantang menyerah. 2, semangat. Dan terakhir adalah Rencanakan. Rencana yang tentunya terprogram. Karena apa yang ada di dalam pikiran kita, hati kita, dalam perencanaan insya Allah itu adalah sebuah doa ya Pak Nung. Amin. Betul. Amin ya Rabbal Alamin. Baik para pemirsa keluarga besar SMK Negeri 1 Mundu, semakin siang rasanya Teh ini nggak pernah bosan untuk berbincang-bincang seperti ini nih Pak. Ingin menggali dan menggali terus nih. Ya, ini sepertinya waktu yang diberikan masih ada Pak Nung. Masih siap ya dengan pertanyaan berikutnya. Kembali ke Pak Dudi Rahadi. Siap. Kalau misalnya Teh Winnie bertanya kepada, tidak berarti mohon maaf kepada semua pengajar yang berada di SMK Negeri 1 Muda Cirebon. Seandainya pada hari ini Teh Winnie bertanya, Pak Dudi ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada siapa? Orang pertama yang paling Bapak idolai di SMK Negeri 1 Muda Cirebon. Tentunya di sini juga orang-orang hebat, tapi ada satu yang hari ini momen yang pas Pak Dudi menyampaikan rasa terima kasih kepada guru tersebut. Baik, terima kasih Ibu Winnie. Tentunya kalau diberikan pilihan satu agak sulit Bu Winnie ya. Karena memang Mundu itu tidak hanya satu yang luar biasa. Jujur ini adalah pertanyaan yang paling sulit. Paling sulit ya? Paling sulit jujur bagi saya ini. Yang jelas kalau saya boleh diberikan beberapa pilihan, saya akan menjawab. Boleh. Kalau begitu boleh 3 menyebutkan. Ya, artinya begini, mohon maaf yang menggelitik Winnie di sini Pak Nung adalah kadangkala seperti Winnie pribadi Pak Nung. Pada saat Winnie menjadi seorang murid, kebetulan saya bersekolah di SMA. Saya tidak pernah bercita-cita jadi guru awalnya Pak Nung. Tapi saya mengidolai satu orang guru pada saat itu. Entah mengapa seiring berjalannya waktu, ketika kemudian Winnie lulus, Winnie kuliah Bapak, mulai tumbuh semangat menjadi guru dengan sosok itu Pak. Disitulah niat untuk menjadi guru semakin menyala Pak. Akhirnya Winnie menjadi guru hingga pada saat ini. Itu Pak Dudi. Ya, sekali lagi mohon maaf, tidak berarti membuat Pak Dudi jadi bingung. Hanya ingin menyampaikan satu ucapan terima kasih, boleh sebutkan 3 kalau begitu di hadapan guru-guru hebat SMK Negeri 1 Muda Cirebon. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih. Pertama memang yang paling dekat dengan saya dulu waktu saya masih menjadi taruna. Pertama di jurusan ya, di jurusan itu adalah Pak Lilik Casidi. Beliau dulu merupakan wali kelas. Wali kelas sekaligus guru saya. Di mana saat itu Pak Lilik mengajar pada saat saya tingkat 2. Cara beliau mengajar
itu membuat saya termotivasi dan membuat saya tertarik untuk menjadi seorang pendidik. Alhamdulillah. Gaya bicaranya, cara menjelaskannya, dan cara pendekatan ke anak-anak. Ya. Yang kedua, tentunya ada di sini. Beliau dulu adalah sebagai pembina OSIS dan wakil kesiswaan Pak Nur Khotim. Saya masih ingat ketika masa-masa di mana ruang kesiswaan masih berada di samping musola. Ya. Di situ banyak anak-anak staf kumpul dan anak-anak Bantara yang bikin bubur kacang. Bubur kacang di depan. Sore setiap kegiatan kita kumpul di situ. Walaupun saya pada saat itu bukan merupakan anggota staf batalion, tapi beliau merangkul, main gitar, ngobrol-ngobrol. Banyak hal-hal yang saya tidak temukan sebelumnya, kata-kata inspirasi yang memecut saya, yang memecut saya, yang membangkitkan saya. Saya tuh nggak bisa berada di zona nyaman saja. Kita harus maju. Beliau itu selalu memberikan suatu inspirasi yang kadang-kadang tidak pernah terpikirkan. Bisa merangkul, ya tadi yang beliau sampaikan, humanis. Bagaimana beliau bisa ketika di lapangan beliau harus tegas, ketika kita ada komunikasi secara face to face, kemudian ketika kita berkumpul, beliau bisa menempatkan itu sehingga kedekatan emosional dengan beliau itu saya yakin bukan hanya saya saja yang merasakan, Pak De, teman-teman semua juga pasti kenal sama Pak De, pasti sangat berterima kasih. Saya mewakili segenap kawan-kawan saya di angkatan saya dan juga alumni-alumni yang tidak bisa mengucapkan satu persatu ke Pak De. Saya mengucapkan terima kasih yang sangat besar Pak De. Saya akan selalu ingat, saya akan selalu berharap Pak De selalu bisa membimbing, bisa selalu ada buat Mundu. Ada ataupun tidak ada Pak De di sini masih aktif menjadi guru atau tidak menjadi aktif, saya mohon agar Pak De selalu ingat, hadir, datang kembali menguatkan kami di kala kami down, di kala kami kehilangan arah, mohon bimbingannya. Kemudian selanjutnya tidak kalah inspiratif juga buat saya pribadi, Bu Wini. Saya berterima kasih juga kepada Pak Atik, Pak Atik Budiana. Gaya beliau memang tegas, mengingatkan dan menyadarkan saya bahwa hidup ini keras. Hidup ini butuh sesuatu hal yang memang tidak biasa, butuh keberanian. Betul. Tatkala kita lemah, tatkala kita down, kita harus sadar bahwa hidup ini harus terus berjalan. Harus tetap berjalan. Beliau merupakan sosok orang tua yang memang mengajarkan arti bagaimana kuat menghadapi hidup. Kalau boleh saya kasih tambah lagi, ada 2 guru lagi. Jujur Bu, yang selanjutnya adalah Ibu Haja Uun. Beliau itu bagi saya pada saat dulu saya mau berangkat ke Jepang, kemudian saya dicurangi sehingga saya tidak jadi berangkat, padahal saya sudah membuat paspor dan sebagainya. Mungkin teman-teman saksi hidupnya ada. Jujur, orang pertama kali yang saya telepon adalah Bu Haja Uun. Saya juga tidak tahu kenapa, karena pada saat itu beliau adalah guru bahasa Inggris saya dan keibuan sekali. Keibuan sekali beliau itu. Saya merasa nyaman gitu loh cerita pada orang yang tepat, dan beliau membangkitkan saya. Kemudian yang terakhir adalah beliau, mungkin Pak Haji Udadi ingat adik saya Panji Satria Juanda merupakan murid Bapak juga di THP. Pak Nur Khotim, Panji selalu bilang sama saya, pada saat saya masa-masa sulit, SPP adik saya selalu dibantu oleh Pak Setia Hudadi. Alhamdulillah adik saya sekarang udah sukses, sudah berhasil. Adik saya selalu bilang, alhamdulillah Pak Hudadi ngebantu SPP. Ada 3 adik saya yang alumni sini juga, semuanya alumni sini. Yang pertama Panji Satria Juanda, yang kedua Dian Manika Rahadi, yang ketiga Putri Ayu Anjani.
Alhamdulillah yang satu sudah pulang dari Jepang, yang satu masih di Jepang, yang satu mau pelatihan berangkat ke Jepang. Alhamdulillah Pak Dudi. Itu mungkin kesempatan saya ucapkan terima kasih pada kesempatan ini kepada beliau-beliau yang sudah membuat saya jauh sampai di titik ini. Terima kasih sekali lagi. Salam hormat. Terima kasih Pak Dudi. Para pemirsa keluarga besar SMK Negeri 1 Muda Cirebon. Ada hal yang membuat kita menjadi terharu ya Pak Anu. Terima kasih guruku. Ada disampaikan dengan sangat penuh hati, penuh rasa kasih. Bagaimana seorang Pak Dudi menjadi orang yang sukses hingga menjadi guru. Adik-adiknya pun yang bersekolah di sini pun mulai mendekati menuju sukses seperti kakaknya. Semua adalah peran guru-guru hebat. Terima kasih untuk Pak Lilik, terima kasih untuk Bapak Atik Budiana, terima kasih untuk Ibu Haja Uun, terima kasih untuk Pak Anu, dan terima kasih untuk Pak Haji Setiahudadi. Tanpa beliau, guru-guru hebat yang penuh kasih dan memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa keberhasilan bisa kita raih dengan satu keyakinan, selalu semangat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah sehat untuk guru-guru hebat SMK Negeri 1 Muda Cirebon. Amin. Panjang umur dan berikan terus semangat kami untuk yang muda-muda, untuk murid-murid yang ada di SMK Negeri 1 Muda Cirebon agar tetap berkarya dan berprestasi. Amin. Pak Haji Udadi dan Pak Nung, ini mohon maaf sepertinya waktu yang diberikan untuk segmen kedua ini dengan tema terima kasih guruku di acara Semarak Karya Prestasi dan Tali Kasih berkaitan dengan hari ulang tahun SMK Negeri 1 Muda Cirebon ke-56 di masa pandemi ini. Alhamdulillah sudah terlaksana, dan untuk para pemirsa yang menyaksikan live streaming atau tayangan di channel YouTube SMK Negeri 1 Muda Cirebon, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama dalam bincang-bincang yang menarik bersama guru-guru hebat SMK Negeri 1 Muda Cirebon dapat kita petik hal-hal yang bermanfaat tentunya. Amin. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Nung, Pak Haji Udadi dan Pak Dudi. Terus semangat Pak Dudi, kita masih punya tugas melanjutkan mencerdaskan anak-anak bangsa yang berbudi pekerti yang luhur. Terima kasih, mohon maaf Teh Winnie apabila pertanyaan-pertanyaan diberikan ada hal-hal yang tidak berkenan Bapak. Baik para pemirsa, untuk yang menyaksikan acara talkshow di segmen kedua bincang-bincang kita dengan tema terima kasih guru, kami sudahi dan nanti akan dilanjutkan di segmen yang ketiga. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.